Yang Mulia Hakim, perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong, Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, maka saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu harus dihapus dan dilarang untuk berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara itu kan PKI. Iyo toh, iyo. Dulu itu bapaknya si Sumara diciduk. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Bisa-bisa kena tangkap, kena cedok. Ih, modiar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak itu gak usah menjadi selapang. Gak usah lah jadi kusir andong. Gak usah lah nyetor gula ke Dewasto. Lihat akibatnya. Bapak saya jadi ikut-ikutan diciduk. Setelah Dewasto diseret oleh tentara. Yang Mulia, jika benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, selalu terdepan di negeri sendiri. Suatu hari
saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dari bekerja dengan juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Dia bernama Mas Edi. Saya jatuh cinta padanya. Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga mencintai saya. Tapi kemudian kembali terdepak dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur secara teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya jika Mas Edi memiliki istri seperti saya. Rasanya, saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menggunting hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala titik bengek lainnya. Yang ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya, Sumbara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat NEM tertinggi, jadi budak di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil jadi irama kaintel, dan teori pidato jadi ombelan para majikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Yang mulia, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah sekali. Tapi ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa.
ludahi muka orang yang merendahkan saya, untuk kemudian mengambil pisau, kemudian saya tancapkan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu, yang mulia, majikan itu saya bunuh. Yang mulia, hakim yang terhormat, saya Sumara sejak kecil hidup saya terbiasa dihukum tanpa saya tahu apa kesalahan saya. Hari ini hari di mana hukuman itu dijatuhkan. Jika kematian adalah jalan satu-satunya agar saya terlihat suci, maka saya tidak akan melawan lagi. Saya